Teman-teman yang terkasih, kalau cerita soal pengalaman hidup sebagai seorang oblat Maria Immaculata, maka pengalaman saya di mana saya sungguh merasakan cinta Tuhan adalah saat saya mengalami retret agung. Retret agung adalah kesempatan untuk mengolah batin kita selama 40 hari. Maka pengalaman cinta yang saya alami adalah ketika saya kontemplasi dan Tuhan di atas salib, saya di bawah salib, saya memandang Tuhan dan Tuhan mengatakan kepada saya, "Toro, lihatlah luka-lukaku ini." Dan ketika saya memandang itu, saya melihat bahwa luka-luka tersebut adalah tertulis dosa-dosa dan juga kelemahan-kelemahan saya yang telah saya perbuat semenjak saya kecil sampai dewasa. Saya bukan orang baik, saya bukan berasal dari keluarga yang kedalaman rohaninya sungguh dalam, bukan. Saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Dan saya sebagai seorang anak muda memang sampai dicap menjadi orang yang tidak membanggakan kalau diceritakan. Nakal, biasa bolos, bahkan pernah meragukan cinta Tuhan, pernah meragukan keberadaan Tuhan, dan pernah tidak merasakan cinta Tuhan, pengen lari terus dari Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan menangkap saya melalui belas kasih dari orang-orang di sekitar saya, khususnya bapak saya, mama saya, kakak saya, Pemobri pada waktu itu, dan kakak-kakak saya yang lain. Maka ketika kontemplasi itu dan Tuhan mengatakan, inilah luka-luka itu, dan semuanya sudah ketebus dengan darah yang tercurah di salib ini, maka Toro, apa yang bisa kamu berikan kepadaku? Maka dengan penuh penyesalan, penuh pertobatan, dan penuh cinta memandang salib Tuhan ini, saya mengatakan, Tuhan, saya ini bukan siapa-siapa. Tuhan, saya ini bukan apa-apa. Saya bukan orang yang sempurna. Saya bukan orang yang suci. Tetapi Engkaulah yang memilih saya, dan sekarang hidup saya menjadi milik-Mu. Saya tidak punya apa-apa. Oleh karena itu Tuhan, hanya hidup saya, seluruh hidup saya, ku persembahkan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas kasih-Mu. Disitulah saya menangis, disitulah saya terlungkup, dan disitulah saya menyatakan bahwa saya akan mempersembahkan seluruh hidup saya melalui kaul itu. Sehingga sampai saat ini saya sungguh mencintai salib oblat yang kemana-mana saya bawa. Itulah yang mendasari saya, sehingga sabda Tuhan yang mengatakan, segalanya telah Engkau terima dengan cuma-cuma, maka sekarang berikanlah pula dengan cuma-cuma. Maka dari pengalaman itu saya ingin memberikan semuanya dengan cuma-cuma. Karena apa? Karena rahmat itu saya dapatkan pula juga dengan cuma-cuma dari Tuhan. Bagi kaum muda yang saya cintai, pertama-tama mari kita melihat kembali, kita merasakan kembali cinta Tuhan
cinta Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak peka akan cinta Tuhan. Karena apa? Karena dengan cara bagaimanapun caranya, dengan cara apapun Tuhan itu mencintai kita, mengasihi kita. Maka dengan dasar cinta Tuhan itu, dan saya yakin semuanya panggilan itu bermula dari cinta Tuhan yang kita rasakan. Dan ketika kita mau mengasah panggilan kita, maka kita mengasah rasa syukur kita akan cinta Tuhan itu. Kenapa saya mau jadi seorang oblat? Kenapa saya mau jadi seorang imam? Dasarnya adalah mau bersyukur, mempersembahkan diri dengan bersyukur. Bersyukur karena apa? Karena cinta Tuhan. Tuhan Yesus yang lebih dulu mencintai kita dalam keadaan apapun diri kita. Maka mari kita asah kepekaan kita akan cinta Tuhan itu dalam kehidupan kita, dalam situasi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian, tetapi Tuhan selalu menemani kita. Dan ketika kita merasakan itu sungguh-sungguh, maka yang muncul adalah bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Bagaimana caranya bersyukur? Salah satunya adalah meniti panggilan Tuhan, menjadi seorang oblat, menjadi seorang imam, menjadi seorang bruder, menjadi seorang suster. Itulah panggilan hidup kita untuk bersyukur atas cinta Tuhan. Ya, pengalaman mengalami cinta Tuhan sebenarnya setiap saat mengalami. Tapi paling yang berkesan adalah ketika menerima sakramen imamat. Disitulah cinta Tuhan sungguh besar. Dalam kelemahan, dalam kerapuhan, Ia telah memanggil saya untuk menjadi seorang pelayannya. Saya rasa itu yang menarik, yang merasakan pengalaman Tuhan yang sungguh mengena dan sungguh mendalam bagi saya. Saran kepada kaum muda untuk tetap semangat di dalam menjalani panggilan hidup, dalam menghadapi setiap tantangan. Jangan pernah takut, Tuhan senantiasa menyertai. Dan secara khusus saya berharap kepada kaum muda sekalian, jangan takut untuk menanggapi panggilan Tuhan, khususnya bergabung bersama kami Oblat Maria Immaculata melayani yang tak terlayani. Sampai saat ini saya merasa sangat dicintai Tuhan, banyak sekali sebenarnya. Tapi salah satunya adalah ketika saya SMA. Pada saat saya SMA, saya masuk seminari tetapi orang tua tidak mengizinkan. Karena alasan anak tunggal, kemudian juga orang tua takut kalau hari tua mereka tidak ada yang merawat mereka. Mereka juga takut keturunan kami menjadi punah. Maka mereka tidak mau saya jadi pastor. Tapi saya tetap masuk. Tapi ya akibatnya saya harus membayar uang di seminari dengan mencari sendiri, dan juga uang di sekolah dengan mencari sendiri. Jadi sambil sekolah saya sambil membiayai diri sendiri. Dan saya rasa berkat pertolongan Tuhan, cinta Tuhan kepada saya mampu melakukan semuanya itu selama 3 tahun. Itu bukti konkret bahwa saya sangat dicintai oleh Tuhan. OMK, saran saya untuk kamu kaum muda, untuk bisa merasakan panggilan Tuhan terhadap kamu itu seperti apa. Saran saya satu saja dengan banyak sub-subnya nantinya. Sarannya satu, dekatkan relasimu dengan Tuhan.
Kalau relasi kamu dengan Tuhan itu sudah dekat, kamu pasti akan bisa menemukan dan bisa merasakan apa kehendak Tuhan terhadap dirimu. Pertanyaannya, bagaimana cara mengeratkan relasi kamu dengan Tuhan? Caranya, ini masuk subnya. 1. Jelas, rajin berdoa, baik secara pribadi maupun secara bersama. Kalau orang tidak pernah berdoa, itu tidak mungkin dia bisa mengenal Tuhan. Kedua, ikut aktif dalam kegiatan menggereja, entah sebagai lektor, pemazmur, KOR, kegiatan OMK, dan lain-lain. Dengan ikut kegiatan di gereja, Anda akan merasa semakin dekat dengan Tuhan, secara langsung maupun melalui sesama yang bersama-sama dengan Anda. Kemudian ketiga adalah ikut aktif dalam kegiatan sosial. Entah Anda bisa membantu dalam hal materi, kemudian tenaga atau pikiran. Apa yang kita punya, kita miliki, kita beri kepada orang lain. Dan terakhir, luangkan waktu 1 hari 10 menit sebelum tidur, berdiam di hadapan Tuhan untuk merenungkan peristiwa yang sudah terjadi hari itu. Kemudian buka hati, pikiran, perasaan kepada Tuhan yang sedang berbicara kepada kamu melalui peristiwa hari itu. Itu saja saran saya untuk OMK. Mudah bukan?